Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifarin Gihari dengan NPM 1007072210030. Hari ini kita akan belajar mengenai APO 09, yaitu Manager Service Agreement. Pertama, kita pembukaan. Selamat datang dalam eksplorasi mendalam tentang APO 09, yaitu Manager Service Agreement dalam COVID 2019. Kita akan membahas bagaimana organisasi dapat mengoptimalkan manajemen layanan untuk mencapai keunggulan teknologi informasi. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan. Pada tahun 2019, ISAKA merilis versi terbaru yang kita kenal sebagai COVID 2019, yang membawa peningkatan signifikan dalam fleksibilitas dan customization untuk berbagai jenis organisasi. Kemudian ada perubahan eh, timeline dari COVID sendiri. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology telah berevolusi sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996. Evaluasi COVID pertama itu tahun 1996. Fokusnya sendiri pada audit sistem. Yang kedua, ada COVID 2 tahun 1998. COVID 2 ini tahun 1998 berfokus pada penambahan kontrol guidelines. Kemudian ada COVID 3 eh, yang tepatnya pada tahun 2000. Fokusnya sendiri pada manajemen guidelines. Kemudian ada COVID 4 atau bisa disebut 4.0 atau 4.1 2005 atau 2007 yang berfokus pada IT Governance Framework. Kemudian ada COVID 5 tahun 2012. Fokusnya terhadap integrasi framework. Dan yang terakhir ada COVID yang akan kita bahas hari ini, yaitu COVID 2019 yang fokusnya pada fleksibilitas dan customization. COVID 2019 membawa perubahan yang signifikan dengan fokus area governance, desain faktor, kemudian ada performance management, dan yang terakhir ada alignment dengan standar industri terkini. Lanjut. Ada definisi dan tujuan. APO 09 adalah objektif khusus untuk mengelola perjanjian layanan secara strategis. Tujuan utamanya eh, yang pertama adalah standarisasi layanan IT. Yang kedua ada menjamin kualitas. Yang ketiga ada mengukur performa. Keempat mengelola ekspektasi stakeholder. Dan yang terakhir ada mengoptimalkan biaya layanan. Kemudian ada komponen utama Managed Service Agreement. Di dalamnya tuh ada dua, ada struktur perjanjian dan tipe perjanjian. Di struktur perjanjian, yang pertama ada Service Level Agreement atau bisa disingkat sebagai SLA. Di dalam SLA terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada definisi layanan spesifik, yang kedua ada target kinerja terukur, yang ketiga ada metrik evaluasi. Kemudian ada lingkup layanan.
Di lingkup lain sendiri, sama seperti SLA, terbagi menjadi tiga. Ada deskripsi detail, dua ada batasan tanggung jawab, dan yang terakhir ada kriteria kualitas. Di struktur perjanjian, yang terakhir atau yang ketiga ada mekanisme pengendalian. Yang pertama ada prosedur monitoring, kedua ada sistem pelaporan, dan yang ketiga ada mekanisme eskalasi. Di komponen utama, yang kedua yaitu ada tipe perjanjian. Di tipe perjanjian sendiri terbagi menjadi empat. Yang pertama ada internal service agreement, yang kedua external service agreement, yang keempat ada cloud service agreement, yang ke yang keempat ada hybrid service agreement. Kemudian ada proses implementasi. Proses implementasi terbagi menjadi empat, yaitu ada perencanaan, desain desain perjanjian, negosiasi dan kontrak, dan yang keempat adalah implementasi dan monitoring. Di perencanaan terbagi menjadi tiga, yaitu identifikasi kebutuhan layanan, analisis kesenjangan, ketiga pemetaan stakeholder. Kemudian di desain perjanjian terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada pembentukan tim, draft dokumen, ketiga ada penetapan parameter kunci. Di negosiasi dan kontrak ada diskusi detail, finalisasi klausul, dan ada persetujuan legal. Dan yang terakhir di implementasi dan monitoring ada sosialisasi, sistem pelaporan, dan review berkelanjutan. Kemudian level kapabilitas bisa menjadi pembelajaran terakhir kita hari ini. Level kapabilitas untuk aktivitas evaluated supply performance terbagi menjadi 5 level. Ada level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Di level 1 ada incomplete, yang di dalamnya tuh ada tanpa evaluasi dan sistematis. Dan kedua ada penilaian acak. Di level 1 ada performance. Di performance di level 1 sendiri ada evaluasi dasar, kemudian ada tidak terstruktur. Kemudian di level 2 ada managed. Di managed sendiri ada proses evaluasi terdefinisi, kedua ada dokumentasi awal. Di level 3 ada stabilizer. Di stabilizer sendiri ada prosedur baku, standar penilaian jelas. Di level 4 ada predictable. Di level 4 sama seperti yang lain terbagi dua, pengukuran kuantitatif dan analisis statistik. Dan yang terakhir di level 5 ada optimizing. Yang pertama perbaikan berkelanjutan dan otomatisasi evaluasi. Mungkin kita berada di penghujung acara pembelajaran hari ini. Dari APO 09 Managed Service Agreement adalah kunci menciptakan ekosistem layanan IT yang efisien, transparan, dan bernilai strategis. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.